Misalnya kalau dia punya penyakit ternyata sembuhnya dengan anggur ini, tiba-tiba marketer mengatakan enggak, ini lebih dahsyat. Meskipun belum dapat dibuktikan. Tapi apa yang dia sampaikan itu memberikan pengaruh. Jadi memang pengaruh itu luar biasa. Dan pengaruh yang diberikan dalam dunia marketing itu adalah pengaruh untuk membeli sesuatu. Sejak kapan kita butuh handphone? Handphone sudah punya satu, beli lagi yang kedua. Doom spending adalah perilaku belanja impulsif yang dilakukan seseorang tanpa berpikir panjang. Perilaku ini juga bisa terjadi sebagai reaksi terhadap perasaan negatif, stres, kecemasan, atau ketidakpastian di masa depan. Apa sih? Baca apa sih, pakar? Ini kita ngerujak dulu ini. Jangan-jangan doom spending. Bukan. Ini ngeri nih berita ini. Apa sih itu? Dampak buruk dari doom spending. Ternyata sedang mengejala di Gen Z. Pengaruh media sosial, fenomena FOMO, promo, pengaruh selebgram, influencer dan iklan. Itu doom spending itu maksudnya gimana, pakar? Korban marketing nih. Iya nih. Saya sambil ngerujak ya, pakar. Pakar mau nggak? Aduh, saya jadi nggak bisa bicara begini. Ya udah, pakar. Konsentrasi saya terpecah ini. Pakar bicara, saya sambil ngerujak gitu ya, pakar ya. Sejak kapan saya bicara? Itu sejak kapan? Aturan mainnya itu tidak begitu. Kalau minum oke. Oke, ini kan santai aja, pakar. Jadi kemarin saya baru melihat beberapa pakar menyebut tentang doom spending. Jadi perilaku belanja yang berlebihan. Jadi dia tidak berpikir panjang, dia hanya berpikir sesaat, habis-habisan, gila-gilaan dia belanja. Dan beberapa pakar menyebut kemudian ini nanti khawatir nanti anak ini nggak bisa punya investasi masa depan karena uangnya habis saat ini. Dia menghabiskan uang untuk sesuatu yang tidak perlu. Berarti apa ya? Konsumtif yang berlebih gitu. Kalau bahasa agamanya ini tabzir. Oh, tabzir. Orangnya mubazir namanya. Kita kan terbalik. Perbuatan mubazir bukan tabzir. Jadi dia memborong banyak hal yang sebenarnya tidak penting, tidak diperlukan. Dia dengan bahasa lain dia tidak tahu mana kebutuhan, mana keinginan. Tapi tidak sampai berhenti di situ. Yang mengerikan, ini dipicu sebagai reaksi dari perasaan negatif. Masih ingat nggak? Kesehatan mental. Iya. Apa itu? Stres. Stres memicu doom spending. Kecemasan, anxiety, memicu doom spending. Ketidakpastian di masa depan. Berarti ini bukan perkara sederhana. Ini sudah terhubung dengan masalah yang bersifat akidah. Dia takut tentang masa depan. Dia takut tentang rezeki. Imam Syafi'i itu, Masya Allah itu. Imam Syafi'i menyandingkan antara ajal dan rezeki. Gimana tuh maksudnya? Selama orang masih belum mendapatkan ajalnya, maka rezekinya akan terus diturunkan oleh Allah. Oh iya. Ketika ajalnya sudah datang, rezeki berhenti. Masa depan kan goib. Iya. Selama dia masih hidup, pasti dapat rezeki. Harusnya yakin itu ya. Ya. Berarti buat saya membaca berita begini, ini bukan sekedar persoalan remeh-temeh ini. Iya. Persoalan akidah berarti? Ya, ini makin menjelaskan kepada kita bertubi-tubi. Karena yang disebut di sini korbannya paling banyak Gen Z. Nah itu sekarang ini anak-anak sekarang, pakar. Makanya itu. Jadi fenomena lost generation itu ternyata tembakannya dari banyak sisi. Yang tradisional pacaran. Iya. Yang tradisional itu kenakalan remaja. Yang tradisional itu tawuran. Ternyata sekarang mengimbas kepada doom spending. Semua ini kalau disebut dalam satu kata itu cuma bisa dijelaskan dengan dua kata. Apa coba? Apa tuh? Gaya hidup. Ya. Lifestyle. Yes. Tidak sekedar lifestyle. Ini lifestyle yang mengakar, yang membudaya, yang lahir dari lagi-lagi way of life. Kalau bicara way of life pasti tidak akan pernah bisa dilepaskan dari akidah. Dan tidak pernah disebut way of life kecuali dia adalah akidah yang di atasnya terbangun sistem hidup, peraturan hidup. Itulah kapitalisme, sekularisme. Semakin kemarin kita bicara tentang banyak persoalan ini, semakin harusnya pemirsa itu makin paham. Ini yang kita bicarakan muaranya cuma satu. Way of life kapitalisme itu semakin luar biasa. Kenapa semakin luar biasa? Globalisasi.
Tadi disebut pemicunya siapa? Selebgram, siapa? YouTuber. Selebgram dari mana? Kalau tuh dari Amerika ada, dari Eropa ada, dari negara lain ada. Sampai kita dengan mudah kita lihat lewat handphone. Akhirnya memicu. Stres kalau nggak ikut. Iya. Cemas kalau nggak cepat dia beli. Dalam bahasa yang lain sebenarnya ini korban marketing juga. Iya. Marketing itu ternyata ada unsur hipnosisnya. Coba. Apalagi sekarang. Maaf ya, diambil ya. Iya boleh. Pemirsa, masa dia doang yang makan? Oke ya, nih, perhatikan nih. Anggur nih. Iya, anggur. Ini biar pemirsa tuh sekali-kali melihat saya bawa buah gitu loh. Cuma satu Pakar. Nah, cuma satu. Oh, pilih mana? Pilih mana? Ya. Ini kan sama-sama anggur nih. Ya kan? Tapi dengan kehebatan marketing, orang mengatakan bahwa pilihlah anggur yang ini. Iya. Apa yang terjadi? Sebenarnya dia butuh anggur yang mana sih? Iya. Misalnya kalau dia punya penyakit ternyata sembuhnya dengan anggur ini, tiba-tiba marketer mengatakan enggak, ini lebih dahsyat. Meskipun belum dapat dibuktikan. Tapi apa yang dia sampaikan itu memberikan pengaruh. Jadi memang pengaruh itu luar biasa. Dan pengaruh yang diberikan dalam dunia marketing itu adalah pengaruh untuk membeli sesuatu. Sejak kapan kita butuh handphone? Handphone sudah punya satu, beli lagi yang kedua. Kita ini butuh atau ingin? Iya. Wah, ini bagus ini. Bagus banget ini. Saya nggak paham itu handphone. Beli. Ini kejadian kita pernah mengalami kejadian yang hampir sama itu di daerah Jawa Tengah. Kalau tidak salah petani tembakau panen kaya mendadak, luar biasa. Itu penduduk desa tidak pernah tahu yang namanya kulkas. Kulkas di desa, kulkas buat apa sih? Dibeli kulkas sama dia, taruh di rumahnya. Karena nggak tahu dipakai buat apa, listrik juga nggak ada. Apa yang terjadi? Kulkas itu akhirnya di lemari. Naruh pakaian dong. Ada pakaian di situ, di bagian bawahnya ada sepatu. Kulkas. Lebih mahal mana kulkas dengan lemari? Kulkas kan. Artinya persoalan sederhananya itu dia tidak bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Mana yang penting, mana yang tidak. Tapi lebih dahsyatnya lagi karena ini dipicu oleh kecemasan. Dan pemicu kecemasan itu ternyata memang terhubung dengan way of life tadi itu. Gimana terhubungnya? Ketakutan masa depan. Kalau semua dana sudah dihabiskan hari ini, terus dia takut masa depan nggak dapat. Padahal belum tentu dipakai juga. Akhirnya dia hanya membeli terus nggak dimakan. Membeli tidak dipakai. Tabzir sudah. Ini kenapa Pakar bisa terjadi seperti ini nih anak-anak Gen Z nih? Faktor penyebabnya apa nih Pakar? Tadi pemicunya sudah. Pemicu jadi penyebab. Tapi yang membuat ini menjadi massal. Nah, kalau doom spending itu hanya kasus satu orang, dua orang, itu kasus. Kasus itu namanya kasus, case. Case itu berarti katakanlah pencilan. Tidak banyak orang melakukannya. Dulu misalnya semua sehat, tiba-tiba satu sakit, kasus tuh. Terjadi kasus dalam 1 tahun 1 orang menderita penyakit tipes. Tapi menjadi persoalan ketika dari 100 orang 50 orang tipes serentak. Banyak ya. Nah, itu berarti ada apa? Doom spending ini kalau sudah banyak penelitian itu merajalela di dunia Gen Z. Why? Yang paling dahsyat adalah penyebarannya disebabkan karena globalisasi. Cepat sekali sosmed itu. Ada sosmed yang sedemikian rupa, ada influencer yang menyebarkan beli. Bagus nih, bagus. Ya sekarang soalnya makin canggih. Fiturnya kayak begini. Wah. Sebenarnya, ini juga ada penelitian. Kalau kita beli handphone, apa sih yang dipakai? WA. Cuma 2 fungsi. Padahal disitu menyajikan banyak fungsi. Secanggih-canggihnya handphone ternyata maksimal cuma 2 atau 3 fungsi. Dari 100 fungsi yang diberikan di situ. Jadi kita membeli apa sebenarnya? Jadi yang membuat parah sebenarnya itu adalah globalisasi itu. Dan diperparah dengan sistem hidup yang memang kondusif untuk itu, yang memang permisif untuk itu. Tadi kan ketakutan tentang rezeki masa depan. Rezeki. Rezeki itu tentang apa? Tentang keimanan itu. Itu pondasi keimanan yang sangat luar biasa dalam Islam.
Dan korban Gen Z-nya kebanyakan Muslim. Lagi-lagi persoalan jati diri. Ini pakar, kalau terus ini dibiarkan, ini ada dampak ekonominya nggak bagi kelangsungan anak-anak Gen Z nih di masa depan? Yang pertama, ini beberapa pakar saya baca juga sudah sangat worry, sangat takut dengan atau memberikan warning tentang masa depan. Mereka tidak mampu melakukan pengendalian pembiayaan. Mereka tidak mampu melakukan manajemen pembiayaan. Kalau dia tidak mampu melakukan manajemen pembiayaan, maka dia tidak bisa saving the money. Nah, istilahnya begitu. Untuk apa? Untuk masa depan. Tapi itu satu hal. Tapi mari kita bahas dari sisi syariat Islam. Anak muda kita tuh hari ini tuh harus paham syariat Islam. Gampang kok. Tentang kebijakan pembiayaan. Ada nggak aturannya dalam Islam? Tanyalah itu. Tanya kepada yang tahu. Setidaknya saya tahu. Setidaknya. Karena saya minum teh. Nggak ada hubungannya ya. Dalam Islam itu ada yang disebut dengan saya juga jadi minum nih, ya, pakar. fikih pembiayaan. Ya. Infakul mal, infak pembelanjaan harta. Mal itu harta, infakul mal. Ternyata fikih infakul mal itu kalau dilihat dari sudut pandang hukum taklifi, hukum taklifi itu ada 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kayak usulnya juga sudah menjelaskan al aslu fil af'al atau kudu bi hukmi syar'i. Hukum asal perbuatan itu terikat dengan hukum syara yang 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Jadi kalau kita sejak muda paham bahwa apa yang wajib, ternyata nafkah. Ini laki-laki nih. Jadi anak muda kita ini sudah diajari sejak awal. Siap-siap kamu jadi kepala rumah tangga, karena kamu nanti akan punya kewajiban. Yang pertama, nafkah. Yang kedua apa? Membayar hutang. Hati-hatilah kita membayar hutang. Kenapa? Karena kewajiban kedua adalah ternyata membayar hutang. Yang suka ngemplang hutang, kena. Makanya kalau ada yang meninggal di sekitar kita, kan pasti ada pengumuman dari ahli warisnya. Bapak Ibu, mohon maaf, siapa saja yang masih punya urusan hutang piutang dengan bapak saya almarhum, ibu saya almarhumah, maka tolong segera lapor pada kami. Bahkan Rasulullah SAW pernah dalam sebuah riwayat disebutkan beliau tidak mau menyolati sebuah jenazah karena masih tersangkut utang. Barulah setelah ada yang bersedia untuk menanggungnya, beliau menyolatinya. Dan yang ketiga, baru zakat. Jadi nafkah, hutang, zakat. Lalu jatuh yang sunnah, infak. Maka remaja kita itu dianjurkan untuk gemar berinfak, membelanjakan harta dalam konteks sedekah sunnah. Sedekah yang wajib yaitu zakat, ada yang sunnah yaitu infak. Lalu yang ketiga mubah. Nah, doom spending ini jatuhnya bukan di yang haram, bukan di yang wajib, bukan di yang sunnah, bahkan jatuhnya di yang mubah, yang boleh dan tidak. Kalau boleh, itu berarti boleh dibeli, boleh juga tidak. Melihat kebutuhannya, melihat kepentingannya. Kalau tidak perlu, jangan dibeli. Karena saya punya duit banyak, maka saya beli banyak mobil. Garasi saya 30 mobil misalnya. Itu hati-hati, itu nanti jatuhnya bisa ke makruh. Yang kita pakai cuma 1. Terus yang 29 nganggur pajangan saja. Itu nanti dipertanyakan di akhirat. Bayangkan kalau remaja kita yang gini tadi itu paham hukum ini, maka tidak mudah untuk dia untuk membelanjakan untuk hal-hal yang tidak perlu. Berarti kalau gitu Gen Z di masa depan bisa semakin miskin gitu dari sisi. Dikhawatirkan miskin, dikhawatirkan jika tidak diselesaikan persoalan sekarang. Kan berarti menyangkut pemahaman. Ini Gen Z ini paham nggak? Karena dia khawatir tentang masa depan. Ada rezeki di situ. Harus dipahamkan. Ar-rizqu minallah. Rezeki datang dari Allah. Selama dia masih hidup, Allah pasti berikan rezeki. Di satu sisi, Allah mendorong betul. Ayo, belanjakan di jalan Allah. Allah yang ganti. Dom spending bukan di jalan Allah. Di jalan yang rusak. Hanya memenuhi keinginan. Sesaat saja ya. Yang tidak perlu, yang tidak penting. Khawatir ketinggalan zaman, ketinggalan mode, dan sebagainya.
Handphone sudah bagus, ganti lagi yang baru. Bukan untuk kepentingan dia memang punya handphone, tapi untuk teman-temannya ganti semua. Ya karena FOMO itu, Pak Kar. Nah jadi kalau menurut Pak Kar nih, apa yang harus dilakukan sama Gen Z nih supaya mereka itu nggak terjebak sama doom spending ini? Nah, saya melihat Gen Z itu di satu sisi dia adalah korban. Korban. Bukan subjek dia korban. Korban melakukan sesuatu yang dipengaruhi oleh pihak luar. Rangsangannya datang dari luar. Ayo beli ini, ayo beli ini. Marketer tuh. Maka yang pertama sebenarnya yang saya sasar adalah para pengusaha, para produsen itu buatlah barang-barang yang memicu produktivitas. Bukan barang-barang yang memang untuk bermain-main. Sehingga yang beredar di masyarakat itu bukan barang-barang yang begitu, tapi barang-barang yang memacu produktivitas. Nah, itu dari sisi produsen. Kalau dari sisi konsumen sebagai Gen Z, produsen juga harus punya. Itu yang pertama adalah pemahaman. Karena orang bertindak pasti berdasarkan pemahaman. Karakter kan cuma dua, pola pikir, pola sikap. Dia membeli karena pemahamannya, dia tidak membeli karena pemahamannya. Berarti yang harus diperbaiki apa? Pemahamannya. Pertama-tama pemahaman tentang apa? Tentang way of life. Lagi-lagi ini gaya hidup massal. Gaya hidup massal yang ditopang oleh sistem hidup yang mengerikan yang bernama kapitalisme sekularisme. Bebas dia. Sudah beli saja. Maka jangan heran kalau kemudian yang laku di pasaran hal-hal yang haram. Yang haram pasti diem-diem. Belum yang diresmikan. Apa yang diem-diem? Judi. Ya. Narkoba. Minuman keras. Minuman keras di beberapa tempat sudah dilarang dan sebagainya. Apa yang terjadi? Karena tadi, wah ini kalau nggak minuman keras nggak gentle, nggak gagah. Badan besar tapi nggak gagah. Bagaimana sih? Minum ini. Wah, apa yang terjadi? Mati. Minuman keras dicampur oplosan, dicampur baygon, dicampur oli, diudek-udek diminum, mati. Nah, jadi pemahaman itu menjadi penting tuh. Nah, kalau kemudian sudah punya pemahaman tentang jati dirinya, basis way of life Islam. Saya pernah dikritik juga, kenapa sih ngomong Islam melulu? Sederhana sekali kita jawab, yang menyelamatkan cuma Islam. Mau pakai kapitalisme, bukannya selamat. Kehancuran yang menghancurkan kita. Pakai sekularisme, lebih hancur lagi. Sama soalnya. Satu-satunya cuma Islam, dan Islam itu fitrah. Doom spending tidak akan terjadi kalau dia paham Islam. Dia paham hukumnya. Oh ini wajib, sunnah. Oh ternyata ini pilihannya dimubah semua. Kalau dia malah makin kacau, malah dimubah. Dan yang kedua, setelah dia paham, memang harus ada lingkungan yang kondusif. Ini nggak ada. Ketika Muhammad Al-Fatih kok bisa mudah mendapatkan 250.000 pasukan dengan cara berpikir yang sama? Karena lingkungannya kondusif. Aturannya aturan Islam, sistemnya Islam. Maka cara berpikir dan cara bersikapnya pasti Islam. Hari ini membuat orang berpikir Islam, waduh, tantangannya berat. Karena itu kita butuh lingkungan yang kondusif. Nah, bagaimana caranya supaya lingkungan kondusif? Memang harus ada kerja keras dari semua pihak yang sadar bahwa situasinya seperti ini. Tentu pertama-tama penguasa juga. Penguasa itu hamba Allah juga. Maka dia harusnya mengatur rakyatnya dengan harusnya mengerikan nih data-data tadi, misalnya doom spending, terus kebebasan seks dan sebagainya. Itu warning keras buat sebuah negara. Tanda-tanda kehancurannya sudah di depan mata. Saya pernah merilis sebuah tulisan dari tiga cendekiawan Barat yang mengatakan bahwa 10 tanda kehancuran bangsa semuanya sudah terjadi di negeri kita. Kan ngeri itu. Dan muncul lagi. Doom spending itu baru satu. Nanti coba saksikan setelah ini apa lagi. Jadi kita ini tiap hari, ya Allah, begitu melihat ada lagi baru. Bukan yang positif, negatif lagi. Mau sampai kapan? Jadi bagi Gen Z itu penting untuk menjaga pola pikirnya. Kalau dia sudah paham jati dirinya, aduh. Karena dari pola pikir itu berpengaruh kepada kebiasaan. Ya kan, karena doom spending ini jadi kebiasaan. Itu yang saya sebut gaya hidup. Gaya hidup yang memang dilahirkan dari way of life kapitalisme sekularisme. Iya. Kenapa? Karena kebahagiaan hanya untuk
kepentingan jasmani. Tadi jasmani itu 4F. Food, fashion, fun, and pleasure. Coba lihat doom spending dibelanjakan di daerah mana? 3 ini. Ini juga ada. Seri. Kok seri? Ngeri ya. Seri itu berarti ketawa dia. Bahasa Sunda ya. Nah, sebentar. Ini Pak Ageng ngomong begini nggak pusing apa? Tiap ketemu saya pasti yang dibicarakan yang pusing-pusing begini. biar nggak pusing minum dulu. Oh iya. Bukan air putih, air bening. Gen Z sekarang masih apa ya? Masih hidup sama orang tua, Pak Kahar. Ya enggak? Benar. Jadi ya perlu juga nih orang tua paham terkait hal ini. Apa yang harus dilakukan orang tua? Yang pertama orang tua harus nonton ini sepulang Podcast. mengajar. Iya. Podcast pulang mengajar harus kita lanjutkan ya Pak Kahar. Kenapa? Ya dibahasnya di sini. Kemarin juga ada yang komen Pak Kahar. Katanya ini materi-materi di sini tuh bahasanya inspiratif, mencerahkan. Ada lampu. Lampunya bersinar. Jadi kita harus semangat ini. Harus semangat. Iya. Karena sebenarnya kalau kita mendidik anaknya, sebenarnya kita sedang mendidik juga orang tuanya. Nah, karena orang tua adalah yang punya anak. Orang tua akan mengecek anaknya. Di sekolah saya itu banyak kasus orang tua tersadar mendapatkan hidayah taufikiyah itu gara-gara anaknya. Ada orang tua, ibu-ibu tadinya cuma pakai jilbab seadanya, maksudnya pakai kerudung seadanya dan sebagainya. Begitu tahu anaknya, anaknya kemudian bertemu ibunya, wahai ibu, tidak begitu pakai baju itu. Oh ya? Dapat dari mana kamu? Di sekolah. Terjadilah dialog. Akhirnya tidak sedikit yang kemudian datang ke sekolah, ikut pengajian di sekolah. Yang mengisi ya di antara orang tua juga. Ternyata tersadarkan. Jadi orang tua itu memang dalam tanda petik buat saya itu kepanjangan tangan dari murid atau boleh disebut murid yang kedua atau murid bayangan. Sering saya mendapatkan pesan begini dari orang tua kalau saya terhubung dengan orang tua. Jangan cuma anak dong yang belajar, kami juga mau. Iya. Itu menunjukkan apa? Orang tua ternyata memperhatikan pembelajaran itu. Jadi pesan kepada orang tua yang pertama nonton ini. Iya. Jangan lupa like, share, and comment. Jangan lupa subscribe. Ini pesan sponsor. Yang kedua, orang tua juga harus paham lebih awal. Iya. Jadi cepat sekali harus beradaptasi apa sih persoalan yang sedang dihadapi. Jangan sampai ketinggalan zaman. Termasuk ini apa yang kita bahas ini doom spending ini. Jangan-jangan orang tua nggak tahu juga. Iya, jangan-jangan ini permainan apa? Dum-duman apa? Ada dum-duman itu. Nah, jadi orang tua harus paham ini. Lalu orang tua juga harus punya pemikiran bahwa bagaimana cara solusinya. Jadi tinggal dipetakan saja, ini positif atau negatif, ini masalah atau bukan. Kalau masalah apa problem solvingnya. Meskipun jangan khawatir juga. Dalam sistem hidup hari ini persoalan makin banyak dan makin variatif. Tapi intinya cuma sama. Kalau kita tarik itu jatuhnya pada pemahaman. Berarti memang pemahaman orang tua pertama-tama harus kembali kepada Islam. Saya memberikan jaminan yang sangat luar biasa karena ini jaminan datang dari Allah sendiri. Hanya Islam yang benar. Jadi kalau mau selamat harus pakai Islam. Kembali kepada Islam. Cuma itu, Pak. Terakhir nih Pak Kahar. Ini kan doom spending ini karena Gen Z juga ya, mereka nggak ngerti terkait dengan literasi keuangan, ya kan? Nah itu teknis. Nah itu perlu juga tuh di sekolah-sekolah, mungkin di pendidikan formal perlu dibahas itu ya Pak Kahar. Betul. Jadi kalau kita bicara kepada Islam, ada nggak Islam mengatur tentang manajemen keuangan? Ada. Itu tadi saya bilang salah satunya misalnya fikih tentang infakul mal, pembelanjaan harta. Ternyata sudah dibagi levelnya. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Yang dilakukan oleh anak-anak Gen Z ini kan di level mubah. Dia harus paham mana pembelanjaan harta yang sifatnya wajib. Berarti ada nafkah. Dia harus paham nafkah itu apa. Berarti dia harus paham skala prioritas juga ya? Betul. Jadi dia tidak akan melakukan hal-hal yang mubah-mubah itu. Dia akan naik. Dia sudah sampai belum ditanya wajib. Ada nggak kewajiban dia nafkah? Nggak ada. Itu bapaknya. Oke. Ada nggak kewajiban hutang? Oh berarti harus dibayar. Zakat? Nggak ada. Jadi cuma hutang mungkin yang dialami oleh Gen Z itu.
Yang kedua, sunnah. Jangan-jangan dia belum pernah berinfak selama ini. Satu-satunya harta yang dijamin oleh Allah tidak akan pernah berkurang, bahkan bertambah, itu infak. Ya kalau nafkah zakat itu wajib dapat pahala. Tapi kalau khusus infak, apalagi infak di jalan Allah, infak fisabilillah, itu luar biasa. Baru masuk dalam pengeluaran yang mubah. Nah, yang mubah kata kuncinya cuma dua. Lakukan yang dibutuhkan dan penting. Dibutuhkan, tapi tidak segera. Bisa ditunda. Dibutuhkan, harus segera. Berarti didahulukan. Di mana skala prioritas? Di sini. Makruh, tinggalkan. Haram, apalagi. Ini kan pondasi dalam Islam. Teknisnya tinggal dibuat pembukuan. Tiap hari dia melakukan apa tuh? Jadi selalu dihadapkan pada pilihan. Pilihan, begitu dia 15 tahun, pasti akan dipertanggungjawabkan. Kalau wajib sunnah dapat pahala, kalau mubah itu namanya juga mubah, boleh dilakukan, boleh tidak. Niatkan dengan ibadah, maka bisa jadi pahala. Kalau makruh dan tinggalkan. Sederhana itu. Sebenarnya tidak rumit juga gitu pengelolaan keuangan itu. Bagaimana untuk menabung? Sebenarnya dalam Islam menabung tanpa tujuan yang jelas tidak boleh. Tidak boleh. Haram ya? Iya. Jadi harus ada tujuannya. Nah, menabung harus ada tujuannya. Kita nggak pernah diajarin begituan. Nabung aja. Loh, buat apa? Karena uang harus ada ada hukum fikihnya itu. Nah, karena harus ada hukum fikihnya itu, maka ajarkan mereka untuk menabung untuk masa depan. Untuk apa? Jadi niat untuk apanya jelas. Buat kuliah boleh berarti kan? Boleh. Buat beli perlengkapan sekolah. Nah, saya sekarang bertanya, kalau kemudian dia berpikir tentang kuliah, apa namanya? Sebenarnya dia sedang diajarkan sesuatu yang juga hari ini hilang. Itulah mimpi besar. Maka orang yang punya mimpi besar, satu, seharusnya dia tidak pacaran tuh. Karena dia pasti akan ada rumusnya kan? Azam dan tawakal. Kalau pacaran berarti tidak tawakal dia. Ya kan? Kemudian yang kedua, tadi dom spending ini, dia akan melakukan spending pada apa? Oh, berarti dia harus melakukan saving untuk masa depannya. Mau jadi apa? Itu mimpi besar. Jadi ini perkaranya jadi luar biasa kalau diletakkan dalam formulasi way of life Islam. Mantap nggak itu kalau diajarin pada anak-anak SMP? Cakep banget. Bukan hanya cakep itu pasti laki-laki. Tapi juga cantik kan, dia perempuan. Ya, Pakar, Masya Allah. Ini terima kasih banget nih. Udah sharing-sharing terkait ini. Iya, saya juga berterima kasih karena sharing hari ini istimewa. Ada buah nih. Ada buahnya ya. Biasanya kan cuma air teh manis. Hari ini teh tawar ini. Iya. Mungkin lupa ini Mas Yanto ini. Ya, sekalipun memang ini tantangan Gen Z ini memang tantangannya besar ya, Pakar ya. Besar dia. Tapi jangan juga kita pesimis. Nah, harus optimis ya. Betul, karena ketika dia menyinggung tentang kekhawatiran tentang masa depan, itu sudah ada setan di situ. Wala tayasumi rohillah. Kita dilarang berputus asa dari rahmat Allah. Itu larangan. Putus asa itu perbuatan setan. Khawatir masa depan, ada setan di situ. Seorang Gen Z yang Muslim, dia optimis dengan masa depan. Iya. Apa yang dikhawatirkan? Rezeki sudah diatur. Betul. Allah sudah menjamin. Nah, rezeki sudah tertakar, tak akan tertukar. Cakep. Kalau sudah begitu, masih perlukah dom spending? Iya. Nggak perlu. Oke lah. Jadi wahai orang tua, pahami itu. Wahai anak-anak, pahami itu. Wahai pemirsa siapapun yang ada, jangan lupa like. Pahami juga itu. Itu kata kuncinya. Kalau kita nggak paham, memang kan ikut ke sini. Iya. Nggak ada habis-habisnya itu. Oke lah, Pakar. Siap. Terima kasih. Sama-sama. Sudah sharing dan kita lanjutkan makan buah. Ini juga sharing. Sharing buah. Ya, Pakar. Makasih ya. Sama-sama. Assalamualaikum.